Warga Inggris berbondong-bondong bersimpati kepada bek timnas Indonesia Elkan Bagot. Pemain berusia 23 tahun dikabarkan akan dipinjamkan kembali oleh Ipswich Town. Nasib Elkan Bagot bersama klub yang baru promosi ke kasta teratas Liga Inggris itu kembali menjadi pertanyaan. Ia masih kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di tim utama The Blues sepanjang musim 2025-2026. Elkan tercatat hanya 2 kali tampil bersama Ipswich pada musim tersebut. Kesempatan itu datang di ajang Piala FA, yakni saat melawan Blackpool dan Wrexham. Kondisi tersebut membuat masa depan Elkan di Portman Road mulai menjadi tanda tanya besar. Meski masih terikat kontrak hingga musim panas 2028, peluangnya untuk pergi sementara dari Ipswich disebut sangat terbuka. Skenario peminjaman kembali menjadi opsi yang paling masuk akal bagi Elkan. Dengan usia yang masih muda, ia membutuhkan menit bermain konsisten agar perkembangan karirnya tidak terhambat. Media Inggris TWTD melaporkan bahwa kemungkinan Elkan Bagot kemungkinan besar akan kembali dipinjamkan musim depan. Pasalnya, ia tidak masuk rencana pelatih Kieran McKenna. Kepindahannya dari Portman Road secara permanen atau pinjaman tampaknya hampir pasti menjelang musim baru, bunyi laporan TWTD. Jika melihat rekam jejaknya, Elkan memang sudah cukup sering disekolahkan Ipswich ke klub lain. Ia pernah dipinjamkan ke Kings Lynn Town pada musim 2020-2021 untuk menambah pengalaman di level senior. Setelah itu, Elkan menjalani masa peminjaman bersama Gillingham pada musim 2022-2023. Petualangan Elkan berlanjut ke Bristol Rovers pada sisa musim 2023-2024. Musim berikutnya, bek bertinggi 1,96 meter itu kembali dipinjamkan, kali ini ke Blackpool untuk musim 2024-2025. Seringnya Elkan Bagot keluar masuk Ipswich Town ternyata mengundang simpati dari warga Inggris. Dalam kolom komentar artikel TWTD tersebut, mereka merasa kasihan kepada bek kelahiran Bangkok, Thailand tersebut. Saya sangat kasihan pada Elkan. Terkadang saya merasa bahwa di zaman Bobby Robson dia pasti punya kesempatan, tulis akun KP Blues. Saya tidak yakin apa gunanya sistem pembinaan pemain muda jika kita hanya akan menghabiskan sejumlah besar uang untuk pemain yang terlalu dibesar-besarkan atau terlalu mahal, tulis akun Different Gravy. Timnas Indonesia mendapat kabar kurang menyenangkan jelang FIFA Matchday Juni 2026. Calvin Verdong, yang sebelumnya masuk daftar skuad Garuda, kemungkinan besar tidak bergabung untuk 2 laga melawan Oman dan Mozambik. Absennya Verdong langsung menjadi perhatian karena sang pemain termasuk salah satu nama penting di skuad asuhan John Hartman. Pemain LOSC Lille itu dikenal punya kualitas, pengalaman Eropa, dan fleksibilitas untuk membantu sektor kiri pertahanan Timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional (PTN), Sumarji, menjelaskan bahwa Verdong tidak bisa bergabung karena alasan keluarga. Ia menegaskan, kondisi tersebut bukan berkaitan dengan keputusan teknis pelatih. Ya, kebetulan kemarin kita berkomunikasi. Terus, tadi pagi nyampaikan kalau ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Kebetulan, ada urusan keluarga yang lebih penting dan tidak mungkin ditinggalkan. Maka, Verdong untuk FIFA Matchday ini sampai dengan sore tadi menyampaikan kemungkinan tidak bisa bergabung, ujar Sumarji. Dengan situasi tersebut, daftar terbaru Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni 2026 kini menjadi sorotan. John Hartman harus memaksimalkan pemain yang tersedia untuk menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada daftar awal, Timnas Indonesia memanggil 3 penjaga gawang, 10 pemain belakang, 4 gelandang, dan 6 penyerang. Namun, absennya Verdong membuat komposisi pemain yang benar-benar tersedia berpotensi berkurang menjadi 22 nama. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyinggung keberanian pelatih John Hartman yang mulai mengorbitkan pemain muda seperti Matthew Baker ke Timnas Indonesia Senior. Langkah berani ini diyakini menjadi kunci utama dalam membangun kedalaman skuad Garuda yang matang dan kompetitif di level internasional. Belakangan ini nama Matthew Baker memang tengah menjadi sorotan pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, pelatih Timnas Indonesia John Hartman cukup mengejutkan dalam memanggil 23 pemain untuk menghadapi FIFA Matchday Juni 2026 ini. Untuk menghadapi ini, John Hartman membawa 23 pemain, termasuk 1 pemain muda yang mencuri perhatian, yakni Matthew Baker. Keputusan pelatih asal Inggris tersebut cukup mengejutkan, karena pemain Melbourne City FC itu masih berusia 17 tahun.
Dengan kesempatan yang diberikan ini, Erick Thohir pun memuji John Herdman yang mengambil langkah berani. Ia bahkan mengapresiasi pelatih berusia 50 tahun tersebut karena berani mengambil strategi jangka panjang ini. Saya melihat Coach John Herdman sangat serius mempersiapkan tim ini, ujar Erick Thohir. Saya sangat mengapresiasi keputusan beliau memberikan kesempatan kepada pemain muda seperti Matthew Baker untuk mencoba bertransisi ke level senior, ucapnya. Menurutnya, dengan pemanggilan Matthew Baker ke Timnas Indonesia Senior ini bisa membuat skuad Garuda mulai mempersiapkan masa depan. Erick mengapresiasi John Herdman, karena saat awal datang pun, ia langsung memberi kepercayaan kepada Doni Tripamungkas promosi ke Timnas Indonesia Senior. Sebelumnya, kami juga melihat kejutan dari Doni Tri. Ini adalah proses yang harus kita lalui jika ingin memiliki kedalaman skuad yang matang, kata Erick Thohir. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Soemarji, memastikan Calvin Verdong tetap akan bergabung dengan Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni 2026. Soemarji baru mendapatkan kabar dari Verdong yang menyebutkan bakal datang ke Jakarta bersama keluarganya. Maaf, baru buka WhatsApp dari Verdong. Dia akan datang bersama istri dan anaknya. Dia baru WhatsApp saya, ujar Soemarji kepada media pada Rabu 3 Juni 2026. Soemarji menjelaskan, Verdong yang membela LOSC Lille di Prancis akan bertolak ke Jakarta pada Rabu 3 Juni 2026 malam, waktu setempat. Kalau tidak salah malam ini Verdong akan terbang ke Indonesia, tutur Soemarji. Sebelumnya, dalam wawancaranya dengan Kompas TV pada Selasa 2 Juni 2026, Soemarji sempat menyebut Verdong kemungkinan tidak bisa memenuhi panggilan Timnas Indonesia. Belum diketahui jika nantinya sudah sampai di Jakarta apakah Verdong akan ikut bermain atau hanya sebagai supporter saja. Kita lihat saja nanti.